Di balik kemegahan planet tempat kita berpijak, tersembunyi ruang-ruang yang tak bisa disentuh, tak bisa dijelajahi, bahkan oleh manusia paling tangguh sekalipun. Ini bukan tentang tempat yang jauh, bukan pula tentang lokasi yang tidak diketahui, tapi tentang titik-titik ekstrim di bumi yang dengan segala kecanggihannya, manusia tetap tak mampu untuk menginjak kaki. Dan inilah tempat di bumi yang mustahil untuk dijangkau oleh manusia. Palung Mariana. Palung Mariana adalah titik terdalam di bumi yang terletak di Samudra Pasifik Barat Laut dengan kedalaman sekitar 11.000 meter. Palung ini menjadi rumah bagi beberapa makhluk hidup yang unik dan ekstrim. Palung ini terbentuk akibat pergerakan lempeng tektonik dan merupakan area dengan tekanan air yang sangat tinggi. Lokasi dan kedalaman Palung Mariana terletak di sebelah timur Kepulauan Mariana di Samudra Pasifik. Titik terdalamnya atau Challenger Deep mencapai kedalaman sekitar 11.000 meter. Pembentukan Palung Mariana terbentuk akibat tumbukan dua lempeng tektonik, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Filipina. Proses ini menyebabkan salah satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya, membentuk cekungan yang sekarang disebut dengan palung. Tekanan air di dasar Palung Mariana sangat tinggi, sekitar 1000 kali lebih besar daripada tekanan atmosfer di permukaan laut. Kehidupan ekstrim yang berada di Palung Mariana. Meskipun kondisinya ekstrim, Palung Mariana dihuni oleh berbagai macam makhluk hidup seperti ikan angler, gurita dumbo, hiu berjumbai, dan berbagai jenis amfipoda dan theropoda. Palung Mariana menjadi objek penelitian yang sangat menarik karena kondisi lingkungannya yang unik. Para ilmuwan telah menemukan sampah plastik di dasar palung, menunjukkan dampak polusi bahkan di area terdalam bumi. Misteri Palung Mariana masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Beberapa peneliti bahkan percaya bahwa ada makhluk hidup lain yang belum teridentifikasi yang hidup di kedalaman palung. Danau Gunung Nyiragongo. Gunung Nyiragongo yang terletak di Republik Demokratik Kongo terkenal dengan danau lapanya yang aktif di bawah puncaknya. Danau lapa ini sangat besar dan tidak biasa untuk gunung berapi jenis stratovolcano, dan bahkan pernah menjadi yang terbesar di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Letusan Nyiragongo seringkali menghasilkan aliran lapa yang sangat cair dan bergerak cepat, yang dapat menyebabkan kerusakan parah dan korban jiwa jika mencapai daerah permukiman. Gunung Nyiragongo terletak di Taman Nasional Virunga, dekat kota Goma dan Danau Kivu, serta perbatasan dengan Rwanda. Jenis Gunung Nyiragongo adalah stratovolcano, namun memiliki danau lapa yang tidak biasa untuk jenis gunung berapi ini. Danau lapa di kawasan puncaknya telah aktif sejak tahun 1971 dan merupakan salah satu yang paling aktif di dunia. Bahaya letusan Gunung Nyiragongo dapat menghasilkan aliran lapa yang sangat cair dan cepat, yang berpotensi membahayakan daerah sekitarnya, termasuk kota Goma. Letusan pada tahun 1977 dan 2002 menyebabkan kerusakan besar dan banyak korban jiwa karena aliran lava yang menghancurkannya. Meskipun berbahaya, Danau Lapa Nyiragongo juga menawarkan pemandangan yang spektakuler, terutama saat malam hari, ketika lapa bersinar terang di dalam kawah. Danau Lapa Nyiragongo tetap menjadi daya tarik ilmiah dan wisata yang menarik, tetapi juga menjadi pengingat akan kekuatan alam yang berbahaya. Lapisan dalam Antartika, dataran superbeku. Di Antartika, suhu terendah tercatat minus 98,6 derajat Celcius. Di sini, udara begitu dingin hingga bisa membekukan paru-paru manusia hanya dalam hitungan menit. Bahkan alat elektronik pun membeku, dan sinyal komunikasi membeku dalam keheningan. Penelitian yang bertugas hanya bisa berada beberapa saat di permukaan. Sampai kedalaman tanah di bawahnya belum pernah dijelajahi manusia secara langsung.
Lapisan dalam Antartika merujuk pada struktur es yang menyelimuti benua tersebut, yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu lapisan es Antartika Timur atau EAIS dan lapisan es Antartika Barat atau WAIS. Lapisan ini merupakan massa es terbesar di bumi dan jika mencair dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut yang signifikan. Lapisan es Antartika Timur atau EAIS merupakan lapisan es yang lebih besar dan stabil. Sebagian besar bertumpu pada daratan yang berada di atas permukaan laut, sedangkan lapisan es Antartika Barat atau WAIS lebih kecil dan lebih rentan terhadap pencairan, dengan sebagian besar wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Ketebalan es di Antartika memiliki ketebalan rata-rata sekitar 2,16 km, tetapi di beberapa titik bisa mencapai 4,8 km. Peran dalam siklus air, lapisan es Antartika menyimpan sekitar 70% air segar di dunia. Pencairan lapisan es, terutama WAIS atau lapisan es Antartika Barat, dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut yang signifikan, mempengaruhi wilayah pesisir di seluruh dunia. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat jurang dan danau subglasial tertangkap di bawah es di bawah lapisan es Antartika yang dapat mempengaruhi stabilitas lapisan es dan aliran air. Perubahan iklim, terutama peningkatan suhu, dapat menyebabkan pencairan lapisan es dan perubahan pada pola arus laut di sekitar Antartika yang dapat mempercepat proses pencairan. Secara keseluruhan, lapisan dalam Antartika memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan iklim global dan ketersediaan air tawar. Perubahan pada lapisan es ini, terutama karena perubahan iklim, memiliki konsekuensi yang signifikan bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Kita lanjut ke inti bumi, dunia panas dan tekanan ekstrim. Lokasinya berada pada 6.371 km di bawah kaki kita, dengan suhu hingga 5.700 derajat Celcius dan tekanan 3,6 juta atmosfer. Kita berpikir bahwa luar angkasa adalah batas terakhir, tapi inti bumi adalah wilayah yang lebih misterius dan lebih mustahil kita jangkau. Bahkan bor terdalam yang pernah dibuat manusia, atau kola super di borehole, hanya menembus 12 km dari permukaan. Artinya, kita bahkan belum menyentuh 0,2% dari total kedalaman ke inti bumi. Suhu dan tekanan di sana menghancurkan segala bentuk teknologi yang kita miliki saat ini. Inti bumi adalah lapisan terdalam bumi dan memiliki suhu dan tekanan yang sangat ekstrim. Bagian inti luar cairan dan inti dalam yang padat, keduanya tersusun dari besi dan nikel, serta memiliki suhu dan tekanan yang jauh melebihi kondisi di permukaan bumi. Inti bumi terdiri dari dua bagian, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar berbentuk cair dengan suhu berkisar antara 4.400 derajat Celcius hingga 6.100 derajat Celcius. Tekanan di sini sangat tinggi, mencapai jutaan kali tekanan atmosfer bumi. Sedangkan inti dalam berbentuk padat dengan suhu mencapai 5.200 derajat Celcius hingga 6.000 derajat Celcius. Tekanan di inti dalam bahkan lebih tinggi daripada inti luar, disebabkan oleh berat seluruh lapisan bumi di atasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi suhu dan tekanan di inti bumi yaitu panas primordial atau sisa panas dari pembentukan bumi, peluruhan radioaktif, yaitu unsur-unsur radioaktif seperti uranium dan thorium melepaskan panas saat meluruh. Kristalisasi inti di dalam melepaskan energi panas saat inti dalam mengkristal. Dan yang terakhir, gesekan antara material di dalam inti bumi juga menghasilkan panas. Zona kematian Everest, udara tanpa kehidupan. Lokasi atas ketinggian 8.000 meter dari permukaan laut. Para pendaki menyebutnya zona kematian. Di ketinggian ini oksigen begitu tipis hingga otak mulai kekurangan suplai. Tubuh manusia perlahan mati meski masih bernapas. Bahkan dengan tabung oksigen, tak mampu bertahan terlalu lama. Banyak yang mencoba dan tak sedikit yang gagal. Gunung ini terletak di pegunungan Himalaya, tepat di perbatasan antara Nepal dan daerah otonom Tibet, Tiongkok. Everest bukan hanya sebatas tumpukan batu dan es yang menjulang tinggi. Ia adalah simbol dari ambisi, ketangguhan, dan pencapaian manusia.
Setiap tahun, ribuan orang dari seluruh penjuru dunia datang ke kaki gunung ini, berharap bisa menapakkan kaki di puncaknya yang berselimuti salju abadi. Pendakian Everest bukan hanya ujian fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Di atas ketinggian 8.000 meter, terdapat zona yang dikenal sebagai dead zone, atau zona kematian. Di area ini, kadar oksigen sangat rendah, sehingga tubuh manusia mulai mengalami penurunan fungsi secara perlahan. Kesalahan kecil bisa berujung pada kematian. Suhu bisa turun hingga 60 derajat Celcius dan badai dapat muncul secara tiba-tiba. Resiko longsor salju, jatuh ke dalam jurang, hingga penyakit kedinginan menjadi ancaman nyata bagi siapapun yang mencoba menaklukkannya. Kehidupan di sekitar Everest, masyarakat Sherpa, suku asli pegunungan Himalaya, memainkan peran penting dalam dunia pendakian Everest. Mereka dikenal memiliki kemampuan fisik luar biasa untuk bertahan hidup dan bekerja di ketinggian tinggi. Para Sherpa sering kali menjadi pemandu, pembawa barang, dan bahkan penyelamat di saat-saat genting. Kota kecil Lukla di Nepal adalah gerbang utama menuju Everest. Dari sinilah para pendaki memulai perjalanan panjang menuju base camp sebelum memulai pendakian ke puncak. Menaklukkan Everest bukan hanya soal mencapai puncak, tetapi juga soal kehormatan alam, menjaga keselamatan, dan menyadari betapa kecilnya kita di hadapan keagungan alam semesta. Gunung Everest adalah cerminan. Ia merefleksikan semangat manusia, tetapi juga menantang kita untuk menjadi lebih baik, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Planet kita penuh dengan keajaiban, tapi beberapa tempat tetap tak tersentuh, bukan karena kita tak tahu di mana mereka, tapi karena hukum alam sendiri yang menjaga mereka tetap tak tergapai. Mungkin itulah cara bumi menjaga rahasianya, menyimpan sisi gelap dan terindahnya, hanya untuk alam itu sendiri.